Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Kajian Puisi dari kelas R4B dengan dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahasa puisi dan bunyi puisi. Perkenalkan, nama saya Novia Zalsabila dan rekan saya ada Alvina Damayanti, Ananda Laili, dan Diki Septian. Yang pertama ada gaya bahasa dalam puisi akan dijelaskan oleh rekan saya Alvina Damayanti. Kepada Alvina dipersilahkan. Terima kasih Novia. Saya Alvina Damayanti ingin menjelaskan tentang gaya bahasa dalam puisi. Menulis puisi berarti menciptakan, mengekspresikan seluruh ide atau gagasan dan pikiran, serta menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sehingga indah dibaca dan dimaknai. Untuk itu, kamu perlu memperhatikan teknik penulisan puisi berikut. 1. Diksi, yaitu pilihan kata yang biasa digunakan penyair dengan cermat dan seteliti mungkin. 2. Daya bayang, yaitu kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan isi yang terdapat pada puisi. 3. Gaya bahasa atau figura bahasa, yaitu cara yang diungkapkan oleh penyair untuk menciptakan dan membangkitkan daya bayang dengan gaya bahasa, gaya kiasan, dan gaya simbol sehingga makna yang diungkapkan semakin jelas. Pengertian gaya bahasa, ada beberapa pengertian gaya bahasa menurut para ahli. 1. Menurut Pradopo, gaya bahasa yaitu alat untuk berpikir sehingga orang dapat lebih menghayati ide yang dikemukakan atau perasaan yang ingin ditumbuhkan penyairnya. Menurut Panuti Sujiman, yaitu juga mengatakan bahwa bahasa merupakan cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu untuk maksud tertentu pula. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novia Salsabila. Baik, terima kasih Alvina. Pengertian gaya bahasa menurut Sayuti yaitu gaya bahasa merupakan penyimpangan 14 dari konstruksi biasa, sedangkan bahasa kias merupakan penyimpangan yang lebih jelas, khususnya dalam bidang makna yang lebih jauh, khususnya dalam bidang makna yang dibentuk melalui perbandingan. Nah, kedua hal tersebut tidak bisa kita bedakan secara tegas karena memang keduanya itu berpangkal dari bahasa, hanya tergantung dari mana kita memandang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ananda. Pada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih Novia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis gaya bahasa. Jenis gaya bahasa secara umum dibedakan menjadi gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Gaya bahasa tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah pemilihan dan penggunaan kata serta variasi struktur. Menurut Pradopo, majas perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, seumpama, laksana, semisal, dan kata-kata pembanding yang lain. Yang termasuk pada majas perbandingan yaitu alegori, metafora, metonimia, introparte, dan eufemisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas pertentangan. Majas pertentangan adalah penggunaan gaya bahasa atau kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan tujuan untuk memberikan pesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya ada majas pertautan. Pengertian majas pertautan adalah kata-kata kias yang bertaut dengan gagasan ingatan. Selanjutnya ada majas perulangan. Majas perulangan merupakan suatu karya sastra yang bernilai tinggi. Majas perulangan ini biasanya menggambarkan sesuatu yang berasal dari refleksi seseorang yang telah memikirkan secara mendalam tentang suatu situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki. Oke, terima kasih Ananda ini.
Oke, terima kasih Ananda. Selanjutnya yaitu bunyi puisi. Bunyi puisi adalah sesuatu yang terdengar. Menurut Depdiknas, maka jika suatu puisi dibacakan, apa yang didengar itulah yang disebut bunyi. Gitu. Dalam tubuh puisi, bunyi paling sedikit mempunyai dua peranan itu. Pertama yaitu memberikan makna, maksudnya karena hakikat bahasa puisi adalah bunyi menurut WS gitu. Nah, bunyi yang mengikuti konvensi atau kesepakatan bahasa memiliki makna. Kedua adalah bunyi berfungsi memberikan nilai etis pada puisi dengan susunan bunyi tertentu. Penikmat puisi bisa terbawa kepada suasana tertentu gitu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diki Septian. Oke, terima kasih Novia. Contoh puisinya adalah punya Samaji, angkatan Pujangga Baru, yang berjudul Nak Tahu Bahwa Tak Tahu. Nak tahu bahwa tak tahu, selangkah maju ke padang ilmu. 1000 kali bertambah dungu, habislah rambut mencari ilmu. Hanya nak tahu bahwa tahu. Samaji, Pujangga Baru, 293. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya karena adanya rima, pengulangan kata, pengulangan bait, tekanan-tekanan yang bergantian keras, lemahnya, atau karena sifat-sifat konsonan dan vokal, dan panjang pendek kata. Terima kasih, saya kembalikan ke Novia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.